Tahukah Anda, dalam melakukan komunikasi, terdapat prinsip-prinsip komunikasi yang perlu Anda ketahui. Prinsip pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Dikutip dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, tahun 2010 karya Deddy Mulyana. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol, lambang, tanda, atau gambar dari komunikator kepada komunikan. Jadi, manusia berkomunikasi dengan menggunakan lambang atau simbol yang telah disepakati bersama. Lambang tersebut meliputi pesan verbal dan non-verbal. Sebagai contoh, seseorang mengatakan dirinya sedang sakit dengan muka yang pucat. Prinsip kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk non-verbal, yakni perilaku manusia yang dapat dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain, namun tidak berarti bahwa semua perilaku merupakan komunikasi. Sebagai contoh, ketika ada orang yang tidak sengaja batuk di sebelah orang lain, tanpa disadari, orang yang batuk tersebut telah menyampaikan satu komunikasi, sehingga secara langsung dapat dikatakan sebagai komunikator. Prinsip ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi yang mempunyai dimensi isi dapat dikatakan dengan komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang mempunyai dimensi hubungan dapat dikatakan dengan komunikasi non-verbal. Sebagai contoh, komunikasi dalam menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dan kepada orang yang lebih muda. Komunikasi ketika meminjam barang kepada kakak lebih halus dibanding saat meminjam kepada adik. Prinsip keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi tersebut dilakukan baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga kesengajaan bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya komunikasi. Karena banyaknya kesalahpahaman antar budaya sebenarnya disebabkan oleh perilaku seseorang yang tidak disengaja, yang lalu dipersepsi, tafsirkan, dan kemudian direspon oleh budaya lain. Sebagai contoh, apabila ada seorang laki-laki di Arab Saudi yang dikenalkan dengan seorang wanita, namun dengan tidak sengaja ia menyentuh wanita tersebut, maka tindakan tersebut akan menyampaikan pesan negatif yang menghambat pertemuan tersebut. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator kepada komunikan disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi tersebut berlangsung, kepada siapa pesan tersebut dikirimkan, dan kapan komunikasi tersebut berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu. Sebagai contoh, saat seseorang sedang berbicara dengan sahabatnya, ia akan berbicara dengan lebih santai, dapat tertawa terbahak-bahak, bertindak semaunya tanpa memedulikan sahabatnya. Prinsip 6, komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. Ketika orang ingin berkomunikasi, maka mereka dapat memperkirakan efek dari komunikasi yang mereka lakukan. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat dengan norma, kebiasaan, dan tata krama yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, apabila kita selalu menjawab perkataan atau nasihat orang tua kita, tentu kita sudah dapat memprediksi bahwa kita pasti akan dianggap sebagai anak yang suka melawan atau tidak dapat mendengarkan perkataan orang tua. Prinsip ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Ada dua sistem dasar yang ada dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal itu adalah seluruh sistem yang nilai yang dibawa oleh seseorang individu ketika ia sedang berkomunikasi. Sedangkan sistem eksternal adalah unsur-unsur dalam lingkungan luar individu, termasuk pemilihan kata yang ingin diucapkan, kontak fisik, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya dan temperatur ruangan. Prinsip 8,
Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Dan dengan semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi tersebut. Karena cara pandang berbeda itu muncul dari berbagai perbedaan kondisi sosial seseorang dan budaya di sekitar mereka. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi tidak dapat dielakkan, sehingga kita tidak berkomunikasi dan tidak dapat memberikan tanggapan. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain atau pada sekelompok orang, sebenarnya komunikasi berlangsung dua arah. Tidak ada komunikasi yang berjalan satu arah. Orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar sebenarnya menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama, yaitu melalui perilaku nonverbal mereka. Prinsip 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi harus melalui proses yang berkesinambungan. Komunikasi bersifat dinamis dan juga komunikasi bersifat transaksional. Contoh, komunikasi bersifat prosesual. Ketika kita meminta mengambilkan buku pada teman, itu terjadi suatu proses pada saat kita memintanya, sampai dia memberikan buku itu. Namun, bukan berarti komunikasi itu berhenti pada saat setelah memberikan buku saja. Komunikasi bersifat dinamis. Ketika kita pada saat SD berbincang pada teman, maka komunikasi tersebut sudah berbeda dengan saat kita bertemu dia lagi pada saat kuliah. Komunikasi bersifat transaksional. Ketika saya membujuk orang lain atau membujuk orang tua untuk memulihkan sesuatu. Prinsip ke-11. Komunikasi bersifat irreversible. Dalam komunikasi, sekali kita mengirimkan pesan, kita tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Prinsip ke-12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab, atau satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena persoalan atau konflik bisa terjadi berkaitan dengan masalah struktural.